Tiga Nafas Likas. Ya, inilah judul film yang akan dibahas untuk pertama kali di channel Movie ID. Film yang diproduksi oleh Oreima Film dan disutradarai oleh Rako Prijanto ini diangkat dari sebuah kisah nyata, yakni kisah dari seorang wanita yang bernama Likas Taringan, di mana beliau adalah istri dari pahlawan nasional Indonesia, yaitu Legend TNI Purnawirawan Jamin Ginting. Film diawali dengan seorang penulis perempuan yang berkunjung ke sebuah villa di tengah perkebunan kelapa sawit untuk bertemu dengan seorang wanita tua yang berada di villa tersebut. Ya, wanita tersebut adalah Nyonya Likas Taringan di usia senjanya. Penulis tersebut datang menemui Nyonya Likas untuk membahas buku yang sedang ditulisnya, di mana buku tersebut berisikan tentang kisah hidup Nyonya Likas. Cerita diawali saat Likas masih di usia anak-anak, di mana dia sedang bermain kelereng dengan teman-temannya. Dalam permainan itu terjadi sebuah konflik, di mana salah satu temannya yang bernama Naga tidak terima karena dikalahkan oleh Likas dalam permainan tersebut. Naga pun mengolok-olok Likas dengan menyebut-nyebut nama bapaknya. Likas pun tak terima, dan dia mencari informasi tentang nama dari bapak Naga. Saat dia menanyakan siapa nama dari bapaknya Naga, dia malah dimarahi oleh bapaknya. Dan Likas ditakut-takuti akan tumbuh jagung di hidungnya jika menyebut-nyebut nama orang tua. Lalu, setelah itu kakaknya pun ikut menggoda Likas dengan berkata, "Likas, sudahlah, jangan bertanya-tanya lagi. Aku tak mau nanti liburan berikutnya pulang ke rumah sudah mendapati adikku ini tumbuh jagung di hidungnya." Keesokan harinya, saat bapak Likas pulang dari kebun, dia menjumpai lahan jagung milik bapak Naga sudah hancur dan bapak Naga yang sedang marah-marah. Bapak Likas pun langsung bertanya kepada Likas, apakah Likas yang melakukan hal itu? Awalnya Likas pun tidak mengaku, tapi dengan kecerdasan bapak dari Likas, akhirnya Likas pun berkata jujur. Dan bapak Likas pun membantu bapak Naga memperbaiki kebun jagungnya. Scene berlanjut ke sebuah sekolah, di mana Likas dapat mengerjakan tugas dari gurunya dengan cepat. Dan dia pun disuruh gurunya untuk mengambil minuman. Sepulang sekolah, saat Likas membantu ayahnya berladang, dia pun mengungkapkan keinginannya kepada ayahnya bahwa dia ingin menjadi seorang guru. Likas beranggapan bahwa menjadi guru itu enak. Guru mempunyai ilmu, mempunyai uang, dan mempunyai murid-murid yang bisa disuruh-suruh. Percakapan tersebut ternyata didengarkan oleh ibunya, namun ibunya hanya mendiamkannya. Meskipun dapat dilihat bahwa ibunya merasa keberatan jika Likas menjadi guru. Karena untuk bersekolah guru, Likas harus jauh dari ibunya. Scene berlanjut pada tahun 1937, Desa Sibolangit di rumah Likas. Saat Likas sedang memasak, tiba-tiba ibunya marah kepada Likas. Ternyata pemicunya adalah ayah Likas diam-diam menemani Likas untuk ujian sekolah guru di Medan. Ibu Likas pun mengungkapkan ia tak mau Likas pergi. Dia sudah jauh dengan kakak Likas. Kalau Likas juga pergi, nanti ia takut anak-anaknya yang lain juga pergi semua. Ia takut anak-anaknya meninggalkannya. Di saat bersamaan, kakak dari Likas pulang.
Saat Likas dan kakaknya berbicara empat mata, kakak dari Likas pun menyemangati Likas untuk melanjutkan cita-citanya. Kakaknya berkata, jika ia tak mau melanjutkan cita-citanya, apa dia mau berakhir seperti ibu-ibu yang ada di sekitar rumahnya, hanya berladang, mengasuh anak, memberi makan ternak, mengurus suami, dan memasak. Setelah drama haru berlangsung di rumah Likas, akhirnya tibalah hari keberangkatan Likas bersekolah ke Padang Panjang. Ibunya yang tak kuat melepas kepergian Likas, memutuskan untuk tidak melihat Likas berangkat, dengan menghilang dari rumah saat Likas pergi. Saat tiba di sekolah, Likas disambut oleh gurunya yang dimana notabene adalah warga negara asing, dan ayahnya pun meninggalkannya. Beberapa hari berselang, Likas pun pulang ke kampung. Saat bersama ibunya di rumah, di situ tergambar jelas ibunya tetap tak mampu jauh dengan Likas. Bahkan saat masa liburannya habis, ibunya belum bisa ikhlas melepas Likas. Cerita berlanjut saat Likas sudah dewasa. Dia pulang dengan penuh rasa gembira. Saat tiba di rumah, ia mendapati rumahnya kosong. Dia pun mencari keberadaan keluarganya dengan bertanya kepada tetangganya. Namun, tetangganya malah menghindar dan menutup pintu. Dia pun bertemu dengan kakak dari ibunya. Belum sempat bertanya, kakak dari ibunya tiba-tiba menampar Likas dan mengungkapkan kemarahannya karena Likas tak pulang saat ibunya meninggal. Likas yang tak tahu apa-apa hanya bisa minta maaf saat ayahnya datang dan melerai. Saat di rumah, ayahnya pun bercerita bahwa ibunya sudah meninggal 8 bulan yang lalu dan sengaja tidak memberitahu Likas agar tidak mengganggu belajarnya. Di saat itu, Likas sangat merasa terpukul dan merasa berat untuk kembali ke sekolah. Namun ayahnya menyemangatinya. Ayahnya mau Likas menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Dan saat mengingat ibunya, ia pun yakin ibunya ingin Likas melakukan hal yang sama. Cerita berlanjut di Pangkalan Berandan tahun 1941 dan Likas sudah menjadi seorang guru. Saat berada di tempat tinggalnya di asrama guru, dia dikunjungi oleh kakaknya. Mereka pun berbincang dan Likas pun mendapat nasihat-nasihat dari kakaknya. Saat pagi masih gelap, ternyata kakaknya diam-diam pergi. Kemungkinan kakaknya mendapatkan tugas karena kakaknya adalah seorang prajurit. Cerita berlanjut pada tahun 1942. Di situ terjadi pengalihan kekuasaan dari Belanda kepada Jepang. Situasi sangat kacau. Dia pun pulang ke rumah di Sibolangit. Namun, di sana situasinya juga sama. Saat di rumah, Likas mendapatkan telegram, dan dia tidak mengerti apa isi dari telegram tersebut. Karena telegram tersebut tertulis dalam bahasa Jepang.
Likas pun bertanya kepada prajurit Jepang tentang isi dari telegram tersebut. Prajurit tersebut berkata bahwa Tuan Yuri sudah meninggal, di mana Yuri adalah nama dari kakak Likas. Likas pun sangat terpukul dengan kabar tersebut. Ternyata pagi itu adalah pertemuan terakhirnya dengan kakaknya. Cerita berlanjut tahun 1943 di Medan. Saat di pertemuan muda-mudi Karo, di situ Likas diberi kesempatan untuk berbicara. Dan Likas pun menyuarakan tentang perempuan Karo yang tertindas. Dengan isi pidato Likas yang seperti itu, suasana forum pun menjadi ricuh. Dan sebelum Likas menyelesaikan pidatonya, ia diminta meninggalkan forum. Saat keluar dari ruangan, di situ untuk pertama kalinya, Likas bertemu dengan Jamin Ginting. Jamin Ginting saat itu ada juga di dalam forum. Jamin Ginting menyusulnya dengan maksud agar Likas melanjutkan pidatonya. Namun Likas tidak menghiraukannya. Saat di asrama, Likas serta adik dan temannya dikejutkan dengan tentara PK yang menempati sebelah rumah tinggalnya. Dan ternyata salah satu tentaranya adalah Jamin Ginting. Dan saat Jamin Ginting menatap mereka, Likas pun menjadi salah tingkah. Malam harinya, para tentara tersebut berkunjung ke kediaman Likas. Dan di situ mereka bercanda tawa. Namun, Likas tidak nyaman dan meninggalkan mereka dengan alasan memeriksa tugas-tugas dari muridnya. Di lain hari, karena Jamin Ginting merasa bersalah kepada Likas, dia pun mengirim surat permintaan maaf kepada Likas dan menjelaskan maksud dari perkataannya selama ini bukan berniat menyakiti. Di situ Jamin Ginting juga mengungkapkan bahwa dia ingin berbicara empat mata dengan Likas, dengan tujuan untuk mengenal Likas lebih dekat. Namun Likas terus-menerus menghindar, dan akhirnya Jamin Ginting menyatakan perasaannya kepada Likas melalui secarik surat. Berkali-kali surat dari Jamin Ginting tak pernah dibalas oleh Likas. Namun akhirnya setelah dinasihati oleh sahabatnya, yaitu Uni Mayar, Likas akhirnya membalas surat dari Jamin Ginting. Namun karena di Medan terjadi serangan dari sekutu, akhirnya Likas berpisah dengan sahabatnya itu. Pada tahun 1944, Likas dipindah tugaskan ke Kabanjahe. Di sana keadaan lebih baik daripada Pangkalan Berandan. Namun karena kondisi sulit, Likas harus hidup seadanya. Di tengah kondisinya yang memprihatinkan, di sana Likas menghubungi Jamin Ginting. Dan Jamin Ginting pun mampu membuat Likas tersenyum.
Kemudian pada tahun 1945, Jamin Ginting bersama keluarganya datang ke Sibolangit untuk melamar Likas. Namun ayahnya tidak setuju. Tetapi Likas mendapatkan pembelaan dari ibu tirinya beserta adik-adiknya. Dan di situ akhirnya ayahnya pun menyetujuinya. Namun beliau meminta mas kawin yang tinggi. Namun karena Jamin Ginting menyanggupinya, akhirnya mereka pun menikah. Namun belum melaksanakan acara pesta pernikahan. Masih di tahun yang sama, yakni 1945, saat Jamin Ginting berada di medan perang, Bung Karno membacakan proklamasi kemerdekaan. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan. Likas yang mendengar hal itu langsung menghubungi Jamin Ginting. Dan sorak-sorak gembira kemerdekaan pun terdengar di semua tempat. Cerita berlanjut dan dibumbui sedikit komedi. Setelah perang usai, Jamin Ginting mengeluh kepada istrinya. Karena kerjanya hanya makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Dia pun bilang, bisa-bisa mati bosan aku lama-lama. Katanya, lalu disaut oleh Likas. Sudah tidak ada musuh, Bang. Negara sudah merdeka, abang malah jadi pengangguran. Di saat bersamaan, datanglah rekan-rekan dari Jamin Ginting. Sambil makan bersama, rekan-rekan Jamin Ginting memberitahukan bahwa tentara Belanda membonceng tentara sekutu dan sudah tiba di pelabuhan Belawan, Medan. Jamin Ginting yang diminta untuk memimpin mereka untuk melakukan perlawanan sedikit gundah dengan nasib Likas. Namun dengan sedikit senyuman, Likas pun mengizinkan. Pada akhirnya, Jamin Ginting dan kawan-kawannya pun ditangkap. Pada tahun 1946, Likas yang terus diliputi kekhawatiran karena berkali-kali mendengar suaminya telah tewas, berangkat ke Medan menjumpai seorang bangsawan. Bangsawan tersebut adalah penghubung sekutu dengan pejuang yang ditahan. Dari bangsawan tersebut, Likas mendapat informasi bahwa surat ancaman sudah dikirim kepada sekutu. Apabila para pemuda tidak dibebaskan pada jam 5 sore, maka Medan akan menjadi lautan api oleh tokoh-tokoh pemuda lain yang masih bebas. Dan pada akhirnya Jamin Ginting pun bebas. Namun perang belum berakhir. Hanya sebentar saja Likas mendampingi suaminya. Setelah itu, saat terjadi perang, Jamin Ginting sebagai pemimpin mengeluarkan perintah agar istri dan anak-anak tentara diungsikan ke kampung halaman masing-masing, dan Likas dipulangkan ke Suka, ke rumah mertuanya. Drama haru sangat terasa
saat Likas memimpin para pengungsi. Sesudah dari rumah mertuanya, pada tahun 1948, Likas kembali menyusul suaminya yang sedang berada di Aceh Tengah, tepatnya di Lembah Alas. Di sana, dia mengajar sekolah anak-anak dengan sarana seadanya. Di sana dia melahirkan seorang putri. Saat suaminya berperang di kota, ternyata tempat tinggal Likas diserang. Di saat bersamaan, Likas mengalami pendarahan karena kondisinya belum pulih benar setelah melahirkan. Seusai penyerangan, Likas pun ditemukan pingsan di sungai oleh para warga. Saat sadar, Likas didatangi ajudan dari Jamin Ginting. Ajudan tersebut diutus untuk melihat kondisi Likas. Namun Likas kecewa, dan ajudan tersebut berharap Likas mau mengerti kondisi Jamin Ginting, karena suaminya sedang bertanggung jawab terhadap banyak nyawa. Namun dengan nada yang menyakitkan. Setelah Jamin Ginting selesai dengan urusannya, dia pun meminta maaf dan menyesal karena tidak bisa di samping Likas di saat terjadi serangan. Pada tahun 1949, mereka kembali ke Medan dan keadaan sudah mulai membaik. Di sana mereka sering diundang di jamuan-jamuan makan bersama para pejabat-pejabat dan pejuang-pejuang yang lain. Di Medan, mereka pun sempat bertemu dengan Bung Karno bersama dengan prajurit yang lain. Pada Desember tahun 1957, Jamin Ginting dilantik menjadi Panglima Tentara dan Teritorium Bukit Barisan. Karena Likas tak terbiasa berkumpul dengan para pejabat penting, dia dikenalkan dengan Nyonya Oi, dan Likas diajari cara berjalan, berpakaian, makan, seperti layaknya bangsawan, agar Likas percaya diri. Pada tahun 1962, Likas beserta keluarganya pindah ke Jakarta. Saat itu, mereka mempunyai 5 orang putri. Di sana, Jamin Ginting kurang merasa nyaman karena merasa kurang dihormati. Namun, Likas selalu menghiburnya. Pada tahun 1965, terjadi peristiwa G30 SPKI yang menghebohkan Indonesia. Karena saat itu, Jamin Ginting menjadi salah satu dari 7 asisten Jenderal Ahmad Yani, dan karena Likas pun tak kunjung dapat menghubungi suaminya, Likas pun menjadi resah. Likas pun menghubungi Bapak Muskita yang merupakan wakil dari suaminya
Karena terlalu khawatir dengan suaminya, Likas pun sampai meminta disediakan panser untuk mencari suaminya. Namun Bapak Muskita merasa itu tidak perlu, karena Jamin Ginting baik-baik saja dan kemungkinan berada di Medan bersama Bapak Subandrio. Mendengar hal tersebut, Likas pun nekat menghentikan pesawat militer yang akan lepas landas hanya untuk menitipkan surat yang ditujukan kepada suaminya di Medan. Setelah Jamin Ginting pulang, dia memberi kejutan kepada Likas dengan menaiki panser hingga ke halaman rumah. Likas dan anak-anaknya pun sangat bahagia melihat kedatangan Jamin Ginting. Dan di kemudian hari, Likas baru tahu kalau hanya 2 asisten dari Jenderal Ahmad Yani yang selamat, dan salah satunya adalah suaminya. Pada tahun 1971, Jamin Ginting naik pangkat menjadi Letnan Jenderal, lalu dipilih menjadi anggota DPR Komisi 2, merangkap sebagai Ketua Diskusi Luar Negeri. Kemudian pada tanggal 22 Maret 1972, Presiden Soeharto melantik Jamin Ginting menjadi Duta Besar Indonesia untuk Kanada, yaitu sebuah jabatan non-militer yang membuat Jamin Ginting merasa tidak nyaman. Namun, sebagai abdi negara, dia pun harus ikhlas. Di Kanada, mereka pun bisa menikmati hidup. Senyum dan tawa menghiasi wajah mereka. Pada tahun 1974, Jamin Ginting menulis surat untuk Presiden dan menyuruh Likas pulang ke Indonesia untuk mengantarkannya. Tetapi Likas merasa ragu apakah dia dapat menyampaikan atau tidak. Namun Jamin Ginting selalu menyemangatinya. Saat hari tiba, Jamin Ginting mengantar Likas ke bandara. Di situ, Likas merasa aneh saat suaminya memeluknya. Dan setelah itu, mereka pun saling memandang untuk melepas perpisahan. Saat di Indonesia, Likas menyampaikan kalau Pak Harto akan ke Kanada pada bulan Juli. Jadi, Jamin Ginting harus menunggu. Dan di situ, Jamin Ginting menyampaikan pada istrinya bahwa kesehatannya menurun. Saat Likas melihat kondisi rumahnya yang sedang direnovasi, dia mendapat telepon dari Kanada. Namun, sayangnya terputus. Dan telepon berdering lagi. Setelah diangkat, ternyata itu adalah kabar
bahwa suaminya meninggal. Likas pun jatuh pingsan. Tiga nafas likas. Ya, maksud dari judul ini adalah ibu, kakak, serta suami dari Likas. Nyonya Likas sendiri wafat di Jakarta 4 Agustus 2016. Karena ini merupakan kisah nyata dan bagian dari sejarah Indonesia, kami minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton. Apabila kalian menyukai film-film kisah nyata, silahkan like dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan kisah-kisah yang akan kami bagikan. Terima kasih.